Sabi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Truk muatan singkong dan 9 buruh terperosok ke sungai di Mesuji. Ada orang dalam itu katanya. Allah. Dua pencuri motor bersenjata api yang terlibat di puluhan TKP ditangkap polisi Bandar Lampung. Kasus COVID-19 meningkat, warga masuk mal dan tempat publik lainnya wajib harus sudah vaksin booster. Sebuah truk yang mengangkut singkong beserta 9 buruh terperosok ke dalam Sungai Buaya di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Moro-Moro, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Senin siang. Truk terbalik dan terapung di sungai. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat truk yang menuju arah Tulang Bawang gagal menyalip mobil karena terpergok bus dari lawan arah. Truk tanpa nomor polisi ini kemudian kehilangan kendali dan banting setir ke kiri hingga tercemplung ke sungai. Dari arah Simpang Pematang menuju ke Uni 2. Itu bermuatan apa, Pak? Bermuatan singkong dan tenaga kerja. Itu penumpangnya itu berapa orang, Pak? Penumpangnya jumlahnya ada 9, jadi satu mobil itu ada 10 orang berikut sopirnya. 10 orang berikut sopirnya. Ya. Ada yang meninggal dunia, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Menghindari bis sehingga terjun. 9 buruh dan pengemudi truk selamat. Polisi meminta bantuan alat berat dari perusahaan perkebunan Al-Basia di daerah ini untuk mengevakuasi truk dari sungai. Truk berhasil dievakuasi dan kini ditahan di Polres Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang pencuri motor ditangkap di pinggir jalan raya Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Tanggamus, Senin siang. Tersangka bernama Edial, warga Wonosobo, Tanggamus. Pemuda 20 tahun ini tak melawan dan langsung diborgol. Dari hasil pemeriksaan polisi, motor yang digunakan tersangka rupanya hasil curiannya. Motor belum dijual karena akan dipakai sendiri. Tersangka Edial mencuri lebih dari 3 motor di wilayah hukum Polsek Talang Padang, Tanggamus bersama seorang temannya yang masih buron. Tersangka menyasar motor yang diparkir di depan rumah dan merusak kontak motor dengan kunci T. Berawal dari 2 orang pelaku ini mendatangi korban di Kecamatan Kisting dengan cara merusak gembok, lalu motor diambilnya dan selanjutnya dibawa ke Wonosobo. Untuk motornya motor apa, Pak, yang dicuri, Pak? Motornya yang diambil jenis Beat ya, Beat warna merah putih ya. Barang bukti yang kita amankan, Pak? Barang bukti dapat kami amankan itu ada 2 unit kendaraan bermotor ya, 1 Beat yang atas nama korban diambilnya, kemudian 1 punya pelaku. Sebagian motor curiannya telah dijual ke penadah dan hasilnya untuk foya-foya. Berapa kamu jual? 3.500.000, Pak. Kamu dapat bagian berapa dari jalur ini? Sisa 500, Pak. 500, sisanya di bawah semua sih? Sultan, Pak. Sultan. Udah jual kemana motornya kemarin? Sama Yonda, Pak. Sama Yanda? Untuk apa duitnya? Belanja makan, Pak. Hah? Polisi menyita 2 motor, 1 diantaranya merupakan motor tersangka untuk mencuri. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Yang pakai bukti ya kalau ini. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Dua pencuri motor asal Padang Ratu, Lampung Tengah ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Senin siang.
Keduanya bernama Panji Yoga Saputra dan Sobri. Seorang teman tersangka telah ditangkap lebih awal sekitar 1 bulan lalu. Tersangka mencuri lebih dari 10 motor di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di minimarket dan indekos. Saat mencuri, tersangka juga melengkapi diri dengan senjata api rakitan untuk mengancam korban jika terpergok. Saya buat sehari-hari. Operandinya ya seperti biasa, mereka seolah-olah patroli dulu, nyari mana sasaran yang kira-kira parkir motornya jauh dari penglihatan pemiliknya. Seperti dia lagi belanja apa, parkirnya agak jauh. Barang bukti yang diamankan senpi dan beberapa butir peluru berikut R2. Tersangka ahli dalam mencuri motor dan hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik saja. Modus tersangka merusak kontak motor dengan kunci T. Saya cuma mengintai. Nah, si Hendrik yang melakukan eksekusi itu, Pak. Eksekusinya gimana? Pakai kunci letter T itu, Pak, dia, Pak. Untuk kunci letter T. Kunci letter T. Dapat dari mana kunci letter T-nya? Dia buat sendiri, Pak. Buat sendiri? Iya, Siapa Pak. yang buat? Hendrik, Pak, yang buat sendiri. Buatnya di mana? Saya kurang tahu kalau buatnya, tapi dia udah ada. Siapa? Tersangka menyewa sebuah kamar kos di Teluk Betung Selatan untuk menampung motor curian. Setelah dinilai situasinya aman, motor kemudian dibawa pulang kampung untuk dijual. Tersangka juga memalsukan STNK motor curiannya agar laku lebih mahal. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pekan penyelidikan perampokan di sebuah kamar kos di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung belum terungkap. Senin siang, polisi masih memburu seorang terduga pelakunya. Perampokan menyebabkan seorang remaja putri bernama Tasya Septiani, 18 tahun, terluka akibat ditikam senjata tajam. Polisi terkendala minimnya saksi saat kejadian. Seorang teman korban yang merupakan saksi utama kejadian itu menghilang. Namun sampai saat ini kita masih berupaya mengejar dari kawan dekat daripada korban. Karena kawan dekat daripada korban sekarang ini menghilang. Ada target nggak sih, Bang? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ungkap ini. Kendalanya satu, di TKP tidak ada CCTV. Kemudian pada saat kejadian tidak ada satu saksi pun yang melihat. Dan korban sampai saat ini belum bisa kita mintain keterangan. Perampokan yang menimpa Tasya Septiani di kamar kos itu terjadi pada Selasa malam 5 Juli 2022. Korban kritis akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Dari kamar korban, pelaku merampas uang sekitar 6 jutaan rupiah dan ponsel. Senin siang, korban telah pulang dari rumah sakit. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.